Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 di kelas 11B ingin menjelaskan materi ekologi yang lebih tepatnya pada subbab piramida ekologi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata piramida dan ekologi itu sendiri, bukan? Tapi apa sih sebenarnya piramida ekologi itu? Nah, kami kelompok 5 akan menjelaskan materi piramida ekologi sesuai dengan peta konsep yang kami buat, yaitu yang pertama, konsep piramida ekologi, kedua, definisi piramida ekologi, ketiga, fungsi piramida ekologi, dan yang terakhir, ada jenis-jenis piramida ekologi. Yuk kita simak penjelasannya. Piramida ekologi berasal dari dua kata. Yang pertama, piramida, dan yang kedua, ekologi. Apa sih piramida itu? Piramida adalah bangunan peninggalan zaman Mesir kuno. Semakin tinggi, maka ia semakin mengerucut. Kata kedua, ada ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Adapun definisi piramida ekologi itu sendiri yaitu piramida ekologi adalah suatu diagram yang berbentuk piramida. Gambaran susunan antartrofik dapat disusun berdasarkan jumlah individu, biomasa, dan kandungan energinya. Semakin tinggi tingkatan trofiknya, maka makin sedikit jumlah individunya, biomasanya, atau kandungan energinya. Adapun ahli ekologi, salah satunya yaitu Raymond Lindemann. Adapun fungsi piramida ekologi yaitu berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi itu sendiri. Selanjutnya, konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak atau konsumen final. Jenis-jenis piramida ekologi. Yang pertama yaitu piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah berbentuk menyempit ke atas atau mengkerucut dikarenakan semakin tinggi tingkat trofik, maka jumlah individu semakin sedikit. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa piramida jumlah yaitu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik di suatu ekosistem. Misalnya terdapat piramida seperti pada gambar tersebut. Daun sebagai produsen dan berada di trofik 1 dengan jumlah 100.000 pokok daun. Daun ini berperan sebagai makanan atau mangsa untuk ulat yang berada di trofik kedua. Ulat ini juga sebagai konsumen primer dengan jumlah 10.000 ekor ulat. Lalu, pada trofik ketiga, ada burung gelatik biru yang sebagai konsumen sekunder. Burung gelatik biru mempunyai jumlah 100 ekor burung. Lalu, burung ini memangsa ulat yang berada di trofik kedua, yang kemudian 100 ekor burung menjadi mangsa 1 ekor elang yang merupakan konsumen tersier atau konsumen puncak. Dimulai pada trofik 1 akan menjadi mangsa atau makanan untuk trofik yang di atasnya. Lalu pada trofik keempat, konsumen puncak atau konsumen final memiliki proporsi yang jauh lebih rendah daripada tingkat trofik yang di bawahnya. Adapun kelebihan dan kelemahan piramida jumlah. Kelebihan piramida jumlah adalah data pembuatan piramida jumlah individu relatif mudah dikumpulkan. Penyusunan piramida jumlah menjadi lebih cepat selesai. Kelemahan piramida jumlah yaitu piramida tipe ini disusun berdasarkan jumlah organismenya tanpa memperlihatkan ukuran tubuhnya. Jenis piramida ekologi yang kedua adalah piramida biomasa. Apa itu piramida biomasa? Piramida biomasa merupakan piramida yang menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik. Dibangun berdasarkan nilai berat kering atau tidak ada air dalam suatu organisme. Berfungsi untuk menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu. Jenis-jenis piramida biomasa yang pertama adalah piramida biomasa tegak.
pada piramida biomasa tegak terjadi di ekosistem darat atau terestrial, menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan dari tiap tingkatan konsumennya. Atau dengan kata lain, pada umumnya massa rata-rata produsen itu lebih besar daripada massa rata-rata konsumen sehingga bentuk piramidanya menyempit secara tajam seperti kerucut dari produsen sebagai tingkat trofi pertama sampai ke konsumen tingkat trofi teratas. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di mana produsen terletak di paling bawah, kemudian konsumen-konsumennya berada di atas produsen pada piramida biomasa tegak. Dan bisa juga kita lihat bahwa massa dari produsen lebih besar daripada massa konsumen-konsumennya, di mana produsen memiliki massa 1000 kg, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersiernya memiliki massa rata-rata yang lebih kecil daripada massa rata-ratanya produsen. Jenis piramida biomasa yang kedua adalah piramida biomasa terbalik. Piramida biomasa terbalik ini terjadi pada ekosistem air atau akuatik. Piramida biomasa terbalik menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih kecil daripada massa gabungan dari tiap tingkatan konsumennya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bahwa piramida biomasa terbalik ini bentuknya kebalikan dari piramida biomasa tegak, di mana pada piramida biomasa tegak tadi massa produsen lebih besar daripada massa gabungan tiap tingkatan konsumennya, sementara pada gambar di samping yaitu piramida biomasa terbalik, massa produsen itu lebih kecil daripada massa gabungan dari tiap tingkatan konsumennya. Kemudian terdapat kelebihan dan juga kelemahan pada piramida biomasa. Yang pertama, kelebihan pada piramida biomasa yaitu mampu menunjukkan hubungan kuantitatif massa organisme atau biomasa dalam suatu ekosistem. Hubungan ini tidak bisa diamati ketika menggunakan piramida jumlah. Kelemahan piramida biomasa yaitu hanya menjelaskan jumlah biomasa tanpa adanya penjelasan yang diambil dari laju pembentukan biomasa dan menggambarkan biomasa suatu tingkat trofi dalam satu waktu saja ketika sampel diambil. Piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada setiap tahap tingkat trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil. Bentuk piramida energi selalu segitiga tegak. Seperti yang sudah dijelaskan, piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada setiap tahap tingkat trofik. Misalnya seperti piramida pada gambar, pisang sebagai produsen dan berada di trofik tingkat pertama dengan jumlahnya 100%. Pisang berperan sebagai makanan atau mangsa untuk lalat buah yang berada di trofik kedua. Lalat buah juga sebagai konsumen primer atau konsumen pertama dengan jumlah 10%. Lalu, pada trofik ketiga ada taucan sebagai konsumen sekunder atau konsumen kedua. Taucan mempunyai jumlah 1%. Lalu, taucan memangsa lalat buah yang berada di trofik kedua. Kemudian 1% taucan menjadi mangsa 0,1% jaguar yang merupakan konsumen tersier atau konsumen puncak. Catatan, dimulai pada trofik pertama akan menjadi mangsa atau makanan untuk trofik yang di atasnya. Lalu, pada trofik keempat memiliki proporsi yang jauh lebih rendah daripada tingkat trofik yang di bawahnya. Secara umum, konsumen cuma mampu memanfaatkan 10% energi yang diperoleh dari organisme yang ada pada tingkat trofik di bawahnya, karena sebagian besar energi terbuang sebagai panas. Mengapa sih hanya 10%? Karena yang pertama tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Yang kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Dan yang terakhir, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem. Piramida energi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan piramida energi yaitu piramida energi adalah piramida ekologi yang paling ideal di antara jenis piramida ekologi yang lainnya. Piramida tipe ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat fungsional komunitas yang terjadi pada komponen biotik suatu ekosistem. Setelah kita membahas kelebihan piramida energi juga memiliki kekurangannya, yaitu setiap organisme yang ditetapkan hanya diperuntukkan untuk satu tingkat trofik.
Padahal kan untuk beberapa organisme tingkat trofik dapat bervariasi sesuai dengan apa yang dimakannya. Pada umumnya, piramida ekologi berbentuk piramida, tetapi ada pengecualian. Piramida jumlah bisa mengalami variasi jika 1. Organisme dari satu tingkat trofik bersifat parasit pada organisme tingkat trofik lain. 2. Banyak organisme kecil dari satu tingkat trofik memakan organisme besar dari tingkat trofik lain. Piramida biomasa didasarkan pada berat. Ia tidak memperhitungkan laju reproduksi atau produktivitas organisme. Hal ini membuat organisme dari tingkat trofik yang cepat laju reproduksinya tetap terhitung memiliki biomasa yang kecil. Pada piramida energi tidak mengalami penyimpangan, karena tiap tingkat trofik mengalami pengurangan energi karena panas yang hilang selama respirasi dan energi yang tersisa hanya 10%, dan energi inilah yang dilanjutkan ke trofik selanjutnya. Berdasarkan materi-materi yang kami sampaikan pada subbab piramida ekologi, maka kesimpulannya adalah dengan melalui piramida ekologi, kita dapat melihat perbedaan suatu organisme pada tingkatan trofik tertentu dalam suatu habitat, baik dilihat dari jumlah, biomasa, dan juga energinya. Tetapi dalam piramida ekologi tidak selamanya ia akan berbentuk mengerucut ke atas. Piramida ekologi bisa terjadi penyimpangan, misalnya bentuk piramida yang terbalik. Piramida energi adalah piramida ekologi yang paling ideal, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat fungsional komunitas yang terjadi pada komponen biotik suatu ekosistem. Piramida energi menunjukkan kecepatan arus makanan melalui rantai makanan dan tidak dipengaruhi oleh ukuran suatu organisme maupun kecepatan metabolisme individu. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai piramida ekologi. Semoga video kami bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua ya. Kami seluruh anggota kelompok 5 dari kelas 11B memohon maaf jika ada salah kata maupun cara penyampaian kami. Thanks for watching. Bye-bye.